Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Hajimemashite. Watashi no namae wa Irma Yani Angela tomoshimasu. Irma to yonde kudasai. Ohayo gozaimasu. Ketemu lagi sama saya Irma Yani. Saya dari BP2MI yang bekerja sama dengan PPKD Jakarta Selatan untuk berkolaborasi dalam pelatihan bahasa Jepang. Di minggu-minggu kemarin selama 3 minggu itu udah ada tugas review materi yang diupload ke YouTube. Sekarang saya akan buat review materi di minggu keempat. Nah, di minggu keempat apa aja sih yang kita pelajari? Hari pertama itu ada ulangan materi. Ketemu lagi di review materi minggu keempat. Udah minggu keempat aja nih. Sekarang kita bahas tentang apa ya? Kita akan melakukan pengulangan tentang partikel D. Partikel D itu yang berarti dengan atau menggunakan itu. Fungsinya untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu. Nah, ada juga artinya di. D yang berarti di itu digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat kegiatan yang menggunakan kata kerja aktif. Sebelumnya udah kita bahas, jadi kita nggak usah membahas terlalu panjang. Terus yang kedua ada juga terima kasih wa Nihongo denan desu ka, artinya apakah terima kasih dalam bahasa Jepang. Sekarang kita akan membahas untuk menanyakan arti atau kalimat dalam bahasa lain. Misalkan tadi terima kasih wa Nihongo denan desu ka, artinya apakah terima kasih dalam bahasa Jepang. Kita bisa menjawab arigatou gozaimasu desu. Artinya, jadi kan dia mau nanya nih, misalkan apa bahasa Jepang terima kasih, itu kalimatnya kayak tadi. Nah, kata atau kalimat itu cara menanyakannya adalah kata atau kalimat yang mau ditanyakan, terus wa, lalu gode, lalu ada nan, itu apa, lalu deska, itu apakah. Jadi apakah kata, lalu arti dalam bahasanya apa. Sekarang ada ni morai shimasu. Ni artinya dari. Penempatan partikel nih sebelum kata kerja morai shimasu, karimasu, dan narai shimasu artinya menerima barang atau informasi. Morai shimasu artinya menerima, karimasu artinya meminjam, narai mas artinya belajar. Belajar dalam arti kita belajar dari seseorang dan ada subjeknya. Jadi nggak bisa cuma belajar doang, artinya belajar, tapi kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, mempelajari sesuatu dari orang lain. Nah, contohnya saya menerima bunga dari Yamada. Watashi wa Yamada-san ni hana o moraimasu. Saya menerima bunga dari Yamada. Lalu yang keempat ada ni agemasu, ke atau pada artinya. Ni agemasu adalah penempatan partikel ni sebelum kata kerja agemasu, kashimasu, dan oshimasu artinya meminjamkan, memberi. Jadi kita memberi artinya adalah meminjamkan. Nah, kalau tadi kita partikel ni-nya untuk menerima, untuk menerima. Sekarang partikel ni itu bisa dua, untuk menerima dan untuk memberi. Tadi kan agemas itu artinya memberi. Terus kashimas artinya meminjamkan. Meminjamkan berarti kita memberi sesuatu untuk dipinjamkan. Lalu ada oshimas, mengajarkan. Artinya kita memberi informasi atau memberi pelajaran kepada orang lain. Gitu. Itu di partikel ni. Lalu yang kelima ada mou, okurimashita atau sudah. Menegaskan sesuatu yang sudah dikerjakan atau sudah terjadi. Mo nimotsu wo okurimashita, apakah barang itu sudah dikirim, gitu artinya. Nah, mo itu cara buat kalimatnya adalah mo kata benda plus kata partikel lalu kata kerja mimasta, kata kerja yang. Nah, sekarang kita akan masuk di bab 8 atau pertemuan ke-18. Kita akan membahas materi baru, yaitu kata sifat atau kyoshi. Kata sifat itu fungsinya untuk menunjukkan kondisi sesuatu, bisa barang, bisa orang, bisa keadaan, dan lain-lain pokoknya, atau mengekspresikan sesuatu menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat itu dibagi menjadi 2 golongan. Kalau kata kerja ada 3 golongan, kata sifat ada 2 golongan, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Perbedaannya bisa nanti setelah saya jelasin materi setelahnya. Ini ada 5 contoh kata sifat i, yaitu kirei atau cantik, yasui murah, atsui panas, takai tinggi atau mahal, chisai kecil. Itu adalah kata sifat i. Nah, kalau kata sifat na itu ada yang berakhiran i, ada yang berakhiran na. Jadi kalian harus hafal kata sifat na, karena kalau enggak kita nggak tahu dong dia kata sifat i atau na, karena akan berbeda rumus nantinya ketika sudah dijadikan kalimat. Selanjutnya adalah contoh dari kata sifat na.
Ada hansamuna itu tampan, ada shizukana itu tenang atau tenang, damai gitu. Ada nigiyakana itu artinya ramai, ada sukina itu artinya suka, ada lagi satu lagi genkina atau sehat walafiat. Genkina itu adalah sehat. Nah, nanti ada perbedaan rumus antara kata sifat i dan kata sifat na. Sekarang kita membahas kita sekarang kasih contoh. Kata benda yang positif itu berakhiran des. Kata benda yang negatif itu berakhiran dewa arimaseng. Lalu kalau positif lampau itu desta. Lalu kalau negatif lampau itu dewa arimaseng desta. Nah, kata sifat na juga bisa berakhiran negatif lampau dan positif lampau. Sama seperti kata benda, dia berakhiran positif berakhiran des, negatif dewa arimaseng, negatif lampang positif lampau desta berakhirannya negatif lampau dewa arimaseng. Nah, yang berbeda di sini adalah kata sifat i. Kata sifat i sangat berbeda sama kata sifat na atau kata benda. Jadi kata sifat i itu kalau misalkan positif sama berakhiran des, tapi dia kalau negatif akhirannya adalah kunai des. Misalkan kata sifat cantik, cantik itu kirei des. Kan kalau cantik kirei des. Lalu kalau tidak cantik itu kire kunai des. Jadi i-nya hilang nanti menjadi kunai. Jadi kalau kata sifat i itu i-nya hilang, diganti sama kunai des. Lalu kalau lampau itu kire kata des. Lalu kalau lampau terus negatif, kire kuna kata des gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau tadi di kata sifat nanya hilang menjadi misalkan hansamuna des, hansamu dewa arimaseng, hansamu. Sekarang dikasih contoh ya untuk yang positif, misalkan kono wa baiku des itu untuk kata benda, kono baiku wa kirei des itu untuk kata sifat na. Untuk kata sifat i, kono baiku wa takai des artinya yang kata sifat na adalah motor itu cantik atau bagus, yang kata sifat i motor itu takai artinya mahal. Lalu ada yang negatif, kono baiku wa dewa arimaseng. Untuk kata sifat na, kono baiku wa kirei dewa arimaseng des. Untuk kata i, kono baiku wa kata des. Ada kan perbedaannya? Itu untuk perbedaan kata sifat. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Ada donna itu yang bagaimana? Misalkan nih, Jakarta wa donna machi desu ka? Artinya Jakarta adalah kota yang bagaimana? Jakarta wa atsui machi desu. Jakarta adalah kota yang panas gitu. Lalu selanjutnya ada tentang okimachi desu ka, kirei machi desu. Nah, kata sifat jika di depannya diikuti dengan kata benda akhirannya ada i dan na itu muncul kembali. Misalkan Jakarta wa okimachi desu. Oki. Tadinya kan oki kuna ya. Harusnya kan okimachi desu. Lalu ada Jakarta wa nigiyakana machi desu. Jakarta adalah kota yang ramai. Nigiyakana, nanya muncul kembali ketika kata sifat itu diikuti dengan kata benda. Lalu ada selanjutnya ada partikel ga, artinya tapi. Fungsinya untuk menggabungkan dua kalimat yang bertentangan. Misalnya sushi enak tapi mahal. Bahasa Jepangnya sushi wa oishi desu ga takai desu. Sushi wa oishi desu diakhiri lalu ditambah ga, lalu dikasih kalimat lagi takai desu karena kalimatnya merupakan bertentangan biasanya. Selanjutnya ada totemo dan amari. Totemo artinya sangat, amari artinya tidak terlalu. Diletakkan di depan kata sifat. Jika dia diletakkan di depan kata sifat merupakan kata keterangan yang menyatakan tingkatan atau level. Misalkan kore wa totemo yomei na eiga desu, film yang sangat terkenal. Film ini sangat terkenal, film itu sangat terkenal. Terus Jakarta wa amari atsui machi desu. Jakarta kota yang tidak terlalu panas gitu. Jadi kayak levelnya untuk sangat atau tidak terlalu gitu, untuk menyatakan level. Lalu selanjutnya ada kita sekarang masuk ke bab 9 atau di pertemuan ke-19. Di pertemuan kita yang ke-19 ini kita akan membahas tentang kalimat pasif. Jadi, kalimat pasif itu adalah kalimat yang hanya di mulut saja atau hanya di omongan doang. Ga plus kata sifat menunjukkan bahwa kalimat tersebut hanya sebuah cerita, hanya sebuah karangan gitu. Watashi wa sushi ga.
Lalu ada ga diikuti kata kerja. Ga plus kata kerja itu berarti kalimatnya sama. Jadi bedanya kata sifat dan kata kerja itu sama. Artinya cuma di mulut aja. Misalkan watashi wa nihongo ga wakarimashita. Artinya saya ngerti bahasa Jepang. Kan cuma ngerti, tapi kita nggak tahu kan ngerti apa gitu. Nggak ada wujudnya. Jadi cuma diomongin doang. Terus kono baiku wa takai desu. Motor itu mahal. Baiku ga takai desu. Motor itu mahal. Lalu yang kedua ada dongna. Dongna itu artinya yang bagaimana, atau dongna itu apa. Ada dua arti. Yang pertama yang bagaimana, yang kedua apa. Dong itu berfungsi untuk menyatakan yang bagaimana. Jadi misalkan Jakaru tawa dongna machi desu. Dan dia kota yang bagaimana, tadi kan udah ya. Gitu. Nah, dongna yang berarti apa itu ada contohnya seperti ini. Dongna support suga suki desu ka? Olahraga apa yang kamu suka? Terus jawabnya sakaga suki desu. Suka olahraga bola, sepak bola. Jadi kalau untuk apa itu berarti kayak nanyain sesuatu gitu. Artinya dongna. Jadi bisa dua arti, sama seperti partikel-partikel lain yang memiliki dua arti. Ya artinya yang bagaimana dan apa, bisa untuk jadi kalimat tanya gitu. Lalu ada nihongo ga sukoshi wakarimasu, ada kualitas dan kuantitas. Misalnya yoku itu sangat, daitai itu sebagian besar, sukoshi itu sedikit, amari tidak terlalu, zeng itu tidak sama sekali. Nah, lalu kuantitas itu ada takusang itu banyak, lalu ada sukoshi sedikit, amari tidak terlalu, zeng tidak sama sekali. Untuk yang yoku, daitai, sukoshi, dan takusang itu diikuti dengan kalimat positif. Lalu untuk yang amari dan zeng tidak terlalu dan tidak sama sekali itu diikuti dengan kalimat negatif. Itu adalah level untuk menyatakan sesuatu. Selanjutnya ada tentang kara atau karena, partikel kara, yaitu untuk menyatakan alasan sebab akibat. Kata kara menyatakan alasan setelahnya adalah jawaban dari alasan tersebut. Misalkan benkyo shimasen kara nihongo ga wakarimasen. Karena nggak belajar jadinya nggak ngerti bahasa Jepang gitu. Jadi setelah partikel kara itu dilanjutkan dengan alasan dari pernyataan tersebut. Jadi karena kenapa kita jadi kenapa gitu, sebab akibat. Lalu yang terakhir ada tentang doshite desu ka, itu mengapa atau why, kenapa gitu. Misalkan untuk menanyakan alasan sesuatu, misalkan doshite nihongo ga wakarimasen ka zeng benkyou shimasen kara gitu. Artinya kenapa kamu gak ngerti bahasa Jepang, gak belajar sama sekali gitu, zeng. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kita hanya membahas 3 pertemuan karena 2 pertemuannya ada ulangan. Jadi hanya 3 pertemuan yang kita bahas materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.